Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzi Zain. Saya masih lagi berada di Jakarta, Indonesia. Sudah tentu untuk sempena membuat liputan bagi salah satu acara ataupun bagi persidangan di peringkat rantau ataupun di peringkat antarabangsa ini. Tetapi sudah menjadi satu cita-cita dan juga harapan besar untuk saya setidak-tidaknya dapat bertemu. Apatah lagi dapat menemu bual, saya kira antara individu yang cukup penting dan juga individu yang boleh kita dapat insight story ataupun inspirasi apabila kita bercerita tentang bidang keusahawanan dan juga ekonomi digital. Kalau saya sebut namanya, mungkin ramai di Malaysia, mungkin ramai tidak mengenali, tetapi kalau saya sebut branding perniagaannya, mungkin bagi penggemar kopi pasti kenali perniagaan ini, Kopi Kenangan. Saya bersama dengan Edward Trinata, founder ataupun chief executive officer bagi Kopi Kenangan. Saya difahamkan pada waktu ini di Indonesia sahaja sudah ada 850 stores di 64 bandar di Indonesia. Di Malaysia sejak dibuka pada November 2022 sudah ada 17 outlet, 17 outlet ya. Di targetnya 45 outlet hujung tahun ini. Saya juga tadi di sembang-sembang ada diberitahu akan ada buka satu lagi pasaran di rantau ASEAN. Nanti Edward akan cerita. Tetapi yang pentingnya, kenapa saya nak menebu bual Edward? Kerana Kopi Kenangan merupakan unicorn F&B yang pertama yang capai status unicorn di peringkat ASEAN ini. Jadi mungkin kita nak tahu apa inspirasi dan bagaimana sepantas mana perniagaan F&B ini boleh mencapai status unicorn. Itu pertama. Keduanya, kita melihat kepada apa business model yang dilakukan, apa strategi yang dilakukan dan apa penambahbaik dilakukan, kerana daripada tempoh 2017 sehinggalah pada waktu ini sudah tentu bagi perniagaan F&B juga terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga akhirnya kita nak meneliti tentang ekonomi kreatif dan juga melibatkan anak muda. Jadi Edward, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang, mungkin tak ramai yang di Malaysia mungkin baru saja mengenali tentang Kopi Kenangan, mungkin boleh diceritakan tentang latar belakang Kopi Kenangan dan sejarah perubahannya. Boleh. Pertama-tama terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk sharing tentang Kopi Kenangan. Jadi Kopi Kenangan itu dimulai dari tahun 2017 yang dimana inspirasinya adalah saya sebagai peminum kopi itu minum mungkin sekitar 3 gelas setiap hari gitu ya. Tetapi kalau saya mau minum kopi menggunakan mesin espresso, harganya itu sekitar 40-50 ribu. Yang dimana apabila saya minum 3 gelas sehari itu 120 ribu, dikali 30 hari itu 3,6 juta. Atau sama dengan minimum wage di Jakarta pada tahun 2017 gitu ya. Jadi dari situ saya merasa bahwa ini tuh tidak make sense gitu ya harganya. Dan apabila customer ingin minum kopi yang enak tidak harus mahal gitu. Jadi akhirnya pada tahun 2017 saya membuat sebuah konsep kopi yang dimana kita tidak ada sofa, tidak ada wifi, yang dimana tempatnya itu sangat kecil. Toko pertama kita itu hanya 120 square feet gitu ya, kecil sekali gitu, seperti size outlet kita yang di Pavilion kira-kira gitu ya. Nah dari situlah kita melihat bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang pingin minum kopi enak tapi affordable gitu ya. Dari situ kita bisa menjual sampai dengan sekitar 500 cup per hari, 700 cup dari hari pertama saja gitu ya. Dan kita berhasil untuk payback dalam waktu 3-4 bulan gitu. Nah dari situ kita membuat outlet kedua, ketiga, sampai akhirnya kita melihat bahwa 8 outlet pertama kita itu semuanya itu profitable dan juga bisa dibangun terus dan terus gitu ya. Jadi semua uang yang kita kumpulkan tidak kita pakai atau jadi dividen, tapi kita reinvestasi terus gitu ke dalam bisnis kita. Nah dari situlah kita melakukan investasi dari Alpha JWC, dari Sequoia, Jay-Z, Serena Williams dan sebagainya. Nah dari situlah kita melihat bahwa ternyata ini sangat scalable dan kita gimana cara membuat ini lebih profitable lagi. Dari situlah kita mencari investasi untuk membuat brand ini lebih digital gitu ya. Dan kita membuat tech team dari China, Beijing. Dan dari situlah kita berhasil mengumpulkan sekitar 5 juta user
yang dimana 5 juta user inilah yang sangat membantu kita untuk keluar dari pandemi COVID-19. Karena waktu itu ya tidak ada orang ke toko, tidak ada orang ke mall, tidak ada orang ke office gitu. Jadi terpaksa kita harus bantu pada teknologi, antara teknologi kita sendiri ataupun teknologi dari third party seperti GrabFood ataupun Gojek gitu. Jadi kira-kira perjalanan kita seperti itu, dan akhirnya melalui masa pandemi kita bukan diam saja, tapi kita berhasil untuk grow dari 226 outlet sampai dengan hari ini kita ada 850 outlet. Jadi kita more than triple the size of our business within that 2-3 years of COVID-19 gitu. Kalau waktu ini sudah berapa kalau jumlah cup yang sudah dijual sepanjang since 2017? Wah, itu Juta? saya tidak ingat, tapi hari Anggaran? ini saya jual 5,5 juta cup per bulan gitu. Jadi kalau dihitung dari dulu saya nggak tahu deh. Oke. Di jumlah untuk tadi disebut 850 stores kan di Indonesia, tapi untuk jumlah staffnya itu berapa? Kalau Kita staff total ada 4.000 sekarang. Ya, 4.000. tidak termasuk di Malaysia. Tidak termasuk di Malaysia. Ya. Okey, Edward, mungkin saya nak tanyakan apa yang menjadi idea dan juga inspiration untuk Edward, kerana bidang F&B apatah lagi kopi hipster ataupun kekinian di Indonesia ini bukan baharu kan, tapi untuk brand lokal seperti kopi kenangan, bila nak masuk dalam market itu seolah-olah perlu ada suatu langkah yang cukup besar untuk buat satu disruption, kerana dalam market F&B itu sudah ada gergasi-gergasi yang sudah monopoli. Jadi apa yang mendorong Edward dan juga tim Edward untuk terus berada di line ataupun di industri F&B ini? Oke. Jadi yang membuat kita tetap bisa bertahan di dunia F&B meskipun sudah banyak sekali kompetitor, itu bisa dibilang karena satu, brand kita itu sangat fun dan juga very young. Karena usually younger people want something better than their parents lah ya. They want something new, right? And maka dari situlah kopi kenangan itu sangat relevan kepada Indonesian maupun Malaysian gitu. Nah dari situlah kita bisa untuk mengambil market share dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu ya. Kemudian tentunya kita juga mempunyai resepi yang jauh lebih localized gitu. Karena salah satu downside dari global brand adalah mereka mempunyai global SOP atau global and globalized recipe gitu ya. Nah dari situlah kita melihat bahwa itu menjadi suatu kesempatan untuk brand kopi baru seperti kita mencari sebuah resepi yang disukai oleh customer lokal gitu ya. Maka dari situlah kenapa sebelum kita enter Malaysia kita melakukan FGD, kita melakukan market test, kita memastikan bahwa resep kita localized dan itu adalah sesuatu yang Malaysian suka gitu ya. Begitu juga dengan pada saat kita mulai di Indonesia, kita tes dulu ke market, Anda suka tidak? Kalau Anda suka, maka kita oke, resepinya kita launch. Kalau nggak suka, oke, kita ganti lagi gitu Pak. Jadi through multiple hundreds of iteration, dari situlah kopi kenangan bisa ada. Jadi semuanya itu berdasarkan data dan juga research. Ya. Tapi untuk bagi peminat atau fans kopi kenangan itu sendiri ada perbezaan antara di Indonesia dan juga di Malaysia dia punya rasa? Ada, karena itu menjadi salah satu core strength kita untuk maju ke ranah global gitu ya. Kita melakukan banyak sekali localization dan juga research yang dimana makanya kalau saya tidak salah Malaysia itu menggunakan beans dari Solok dan juga dari Sumatera. Sementara kalau yang di Indonesia itu kita menggunakan beans kebanyakan tuh kalau saya nggak salah dari West Java gitu ya. Jadi beda karena kenapa? Apparently this is the beans that Malaysian likes gitu ya. Atau misal Flores gitu ya. Flores juga adalah sesuatu yang ternyata Malaysian suka sekali gitu ya. Makanya kenapa kita pas pertama kali launch ada Flores Manggarai gitu ya. Sebagai salah satu beans yang kita keluarkan. Kemudian dari sweetness level juga sama. Ternyata Malaysian generally likes the coffee to be 25% less sweet than Indonesian gitu ya. Okay. Maka dari situlah kita mengubah resepinya lagi gitu. Jadi localization itu sangat penting dalam global expansion pada intinya. Okey. Mungkin soalan saya seterusnya mungkin melihat kepada kalau F&B branding ataupun perniagaan di Indonesia
tentu sekali mudah untuk membuka ataupun nak expand the business di Malaysia, kerana mungkin bahasanya pun lebih kurang sama dan orang-orangnya pun lebih kurang sama. Tapi mungkin pada waktu ini kenapa Malaysia menjadi negara pertama di luar Indonesia untuk business expand? Okay. So a lot of people ask me that actually, dan ternyata dan saya selalu bilang why not Malaysia gitu ya. What's not to love about Malaysia? Karena based on our data, one, Malaysia has a relatively high disposable income dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN gitu ya. Malaysians are rich lah, in a nutshell, right? And then coffee consumption has been growing year on year as well gitu ya. And then Malaysia di ranking easiness of doing business is one of the best one in ASEAN gitu. Jadi dari situlah kenapa kita melihat bahwa the country is actually very fertile for businesses to enter. Karena satu, regulation cukup jelas, lalu kemudian disposable income are high, and they love coffee, and apparently they love Indonesian coffee based on our launch di Malaysia. Yeah. Edward, mungkin boleh dikongsikan juga, tadi daripada awal hinggalah pada waktu ini banyak sekali Edward bila bercerita ataupun berkongsi tentang perjalanan Kopi Kenangan daripada 2017 hinggalah pada tahun 2023 ini banyak berdasarkan data dan juga teknologi-teknologi yang terkini. Mungkin boleh dikongsikan tentang kepentingan apabila kita bercakap tentang ekonomi digital, kita bercakap tentang F&B, data itu juga cukup penting. Mungkin boleh dikongsikan daripada sudut itu. Boleh. Jadi orang itu kan bilang bahwa data is the new gold atau data is the new oil gitu ya. Karena memang menggunakan data kita bisa membuat toko itu menjadi lebih profitable. Saya berikan contoh gitu ya. Jadi di Kopi Kenangan, especially di Indonesia ya, we haven't implemented in Malaysia. Kita mempunyai sistem namanya dynamic pricing gitu ya, yang dimana toko ke toko itu actually harganya bisa berbeda gitu ya. Bukan hanya toko ke toko saja, tapi customer to customer pun mempunyai harga yang berbeda gitu ya. Harganya mungkin bukan di list price, tetapi melalui kupon yang kita berikan gitu. Jadi kita melihat bahwa apabila customer itu misalnya sudah tidak bertransaksi lama, maka itu kita kategorikan sebagai at risk of churning gitu ya. Dari situ kita mulai mengingatkan, yuk kita beli lagi Kopi Kenangan, ini ada kupon 25%, 10%, 15%, tergantung dari level dari customer tersebut gitu ya. Jadi kita sangat data driven, or down to the granular level of the customer. Kita memperhatikan gitu ya, apabila customer tersebut sudah sangat loyal, apakah at risk of churning. Nah, itulah hal-hal yang kita lakukan di Indonesia. Memang di Malaysia belum, karena memang belum mencapai critical mass, karena outletnya baru 17. Tapi kita berencana tahun depan kita akan mulai menggunakan sistem dynamic pricing kita sebagai salah satu data driven strategi yang kita implementasikan di Kopi Kenangan. Okey, Edward, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak memberi fokus ataupun kita nak membawakan perbincangan kita untuk melihat pertama apa selepas ini buat Kopi Kenangan sudah melebarkan sayap di Malaysia, di mana lagi pasaran-pasaran yang mahu diteroka ataupun mahu jadi juara di peringkat rantau ini ataupun di peringkat global misalnya. Itu satu. Kedua, mungkin boleh dikongsikan apa strategi bagi Kopi Kenangan untuk lebih sifatnya lebih sustain dalam ketidaktentuan ekonomi global ini. Itu yang ketiga, mungkin saya nak tanyakan selepas ini tentang apa kontribusi bagi Kopi Kenangan dalam peringkat ASEAN dan juga anak muda di ASEAN ini. Kita akan bincang selepas ini. Baik, kita masih lagi bersama dengan Edward Tirtanata, founder ataupun ketua pegawai eksekutif bagi Kopi Kenangan. Banyak sekali kita berbincang dalam segmen pertama, tapi untuk segmen kedua ini kita nak berfokus kepada apa selepas ini buat Kopi Kenangan. Mungkin boleh dikongsikan, Edward, imajinasi anda dalam 5 tahun ke hadapan dan juga 10 tahun ke hadapan, di mana Kopi Kenangan akan berada? Oke. Jadi ambisi kita dari day one until today itu remains the same, yaitu kita ingin untuk go global gitu ya.
from Indonesia to the world. And actually, I would argue, based on the research past 1 year, I would even say that this is from Indonesia slash Malaysia to the world. Karena kenapa? Apa namanya? Kalau Anda notice di Malaysia itu brandnya Kenangan Coffee, not Kopi Kenangan. The menu are different, the feel are different, the visuals are different, right? Karena kenapa? Memang kita apa namanya melihat bahwa untuk go international, we would need a different brand gitu. Karena Kopi Kenangan is too localized to Indonesian, to the point that most people wouldn't understand gitu ya outside Indonesia. Nah, jadi this brand that us and our team in Malaysia developed together is actually called Kenangan Coffee. We make the recipe together, we make the branding together, dan kita melihat bahwa ternyata ini lebih resonate kepada orang di Malaysia, Singapore, and beyond gitu ya. Jadi kita berencana bahwa dalam 5-10 tahun ke depan kita tidak mau hanya ada di Singapore, Malaysia, and Indonesia, tapi kita mau ada di puluhan atau bahkan ratusan negara gitu ya. Karena kenapa? Kita percaya bahwa dengan konsep kita yang sangat menarik dan juga dengan coffee kita yang exclusively from Indonesia only, itu menjadi sebuah diferensiasi. Karena kenapa? Saya rasa apabila Anda ke New York atau ke London, Anda selalu melihat a cup of Java atau Sumatra. Ya, the beans are famous lah globally, right? Maybe people in London, some people in the US cannot locate where Indonesia is on the map. What they know Bali and Java and Sumatra, right? As a good source of coffee. Nah, dari situlah kita melihat bahwa brand kita mempunyai sebuah advantage untuk bisa pergi keluar, untuk pergi go global gitu. Nah, jadi kita berharap bahwa konsep yang kita develop bersama dimulai dari Malaysia ini bisa menjadi konsep yang global seperti ya Starbucks, Coffee Bean dan lain-lain. Edward, mungkin soalan jahat bila saya nak tanyakan kepada Edward tentang industri kopi ini. Kita tahu Indonesia antara dahulunya pengeluar utama di peringkat antarabangsa ini, tapi dengan kehadiran Vietnam selaku mungkin pemain ataupun pengeluar utama pada ketika ini, yang pertama ataupun yang kedua untuk biji kopi, bagaimana untuk Kopi Kenangan nak position branding dalam region ini apabila kita melihat the rising of I think few brands daripada Vietnam pada ketika ini untuk Kopi Kenangan, adakah itu competitors yang bagus untuk Kopi Kenangan ataupun bagaimana? Oke. Jadi saya rasa sebenarnya apabila Anda coffee chain dari Vietnam atau dari US are not necessarily competitors, dan tidak berarti bahwa orang apabila suka Vietnam coffee hanya akan minum Vietnam coffee. I like variation. Sometimes I drink coffee from Colombia and Brazil too gitu ya. There's no right or wrong. It's about what you enjoy, right? And you are never wrong on what you enjoy, right? Jadi dari situlah kita melihat bahwa apakah ada rising brand dari Vietnam, apakah dari Amerika, Brazil, Colombia, it doesn't matter. Karena what we stand for are different gitu ya. We stand for good Indonesian coffee. Dan kita berharap bahwa untuk para fans Indonesian coffee dalam 5-10 tahun ke depan, Anda bisa enjoy di Dubai, London, ataupun New York gitu dalam 5-10 tahun ke depan. Okay. Saya nak tanyakan kepada Edward, mungkin selepas ini business model yang bagaimana untuk Kopi Kenangan lebih sustain selepas ini, kerana Kopi Kenangan tidak boleh hanya melihat kepada satu cabang bisnes saja, iaitu kopi saja kan. Jadi apa bidang-bidang lain ataupun cabang-cabang lain yang boleh dieksplor di bawah Kopi Kenangan itu? Oke, jadi kita as a company, kita core DNA-nya adalah coffee. Kita akan fokus pada coffee and categories yang bisa memberikan sinergi gitu. Sebagai contoh, McDonald itu membuka McCafe karena they are very full during lunch and dinner, but they have nothing in between. And coffee and pastry are a perfect in between lunch and dinner gitu. Nah, dari situlah kita melihat bahwa kita tuh sebenarnya seperti McCafe yang sudah successful. Tapi kita tidak punya lunch atau dinner crowd. Maka dari situlah kita membuat brand-brand baru gitu ya, seperti Cigo ataupun Cita Roti untuk meng-cater orang-orang yang ingin lunch atau dinner in between their coffee gitu ya. Jadi dari situlah, tapi tetap core kita adalah coffee. Coffee adalah yang akan attract customer ke dalam toko kita.
tapi tidak menutup kemungkinan kita akan membuat bread ataupun juga QSR untuk memenuhi untuk membantu bisnis dari kopi tersebut lah. Okey. Ya. Sepanjang kita berbual ni, saya sebenarnya amazed ataupun inspired by Edward, kerana Edward 35 tahun, saya pun lebih kurang itu. Tapi untuk waktu ini Edward mungkin boleh kongsikan tentang bila bercerita tentang business kan, entrepreneurship, anak muda, youth entrepreneurship, mungkin ada persepsi sebelum ini anak muda bila buat bisnes sebab nak easy money kan. Tapi untuk orang yang saya kira dah 5, 6, 7 tahun buat bisnes, ia bukan mudah. Sudah pasti ada jatuh dan juga bangunnya. Mungkin boleh dikongsikan tentang anak muda yang mahu mencuburi bidang entrepreneurship ini, ada cabaran-cabaran yang perlu beliau ataupun mereka hadapi. Mungkin boleh dikongsikan tentang perkara itu. Oke. Kalau kita melihat sejarah, real wealth itu is never created from one time and multiple pump and dump, right? Atau short term businesses. If we look at say for example Bill Gates, Elon Musk, and Steve Jobs, they all focus on one business, right? And then they or maybe one or two businesses, and then they focus for decades. Because real compounding business are built over time. It's never built in 1 or 2 years, right? It's not crypto where you can suddenly 100x your money in a year. It's that's not how I want to be rich. That's not how real wealth are created throughout history. And jadi for young entrepreneurs, please keep in mind whatever business that you want to do, you have to see yourself untuk berada dalam bisnis tersebut selama 10-20 tahun ke depan. Karena real business is created over time, not in 1 or 2 years. Yeah. Saya juga ingin bertanyakan tentang kopi kenangan ini. Cita-citanya sudah diberitahu kan, bukan saja melihat kepada untuk melebarkan sayapnya di peringkat rantau ASEAN ini, tetapi di peringkat global. Tetapi akhirnya apa kontribusi yang boleh akan dilakukan kopi kenangan untuk youth empowerment di rantau ASEAN ini? Apa yang boleh dilakukan? Sebab saya difahamkan di Malaysia sudah ada kenangan akademi di Petaling Jaya untuk program pelatihan untuk barista dan juga mereka-mereka yang mahu membuka bisnes kopi kenangan. Tapi mungkin di peringkat rantau ASEAN ini, apa yang boleh kontribusi apa lagi yang boleh dilakukan untuk kopi kenangan? Oke. Jadi kita percaya bahwa di dalam kopi kenangan kita mempunyai satu filosofi, yaitu at the end of the day yang build a business itu adalah dua, employee and customer gitu. If both are happy, then most probably shareholders are gonna be happy gitu ya, including our investor. Jadi dari situlah kita melihat bahwa sangat penting people empowerment ini tuh menjadi sebuah core dalam development dari any business gitu ya. Maka dari situlah kita membangun kenangan akademi di PJ, lalu kita punya kenangan akademi di Singapore, bahkan udah ada di Aperia Mall, right? Karena kita melihat bahwa we need to empower the people, we need to give them skill sets, right? Whether they're gonna stay or not lah in kenangan coffee or kopi kenangan. Tapi we believe in people empowerment, and wherever we enter, it becomes an absolute must that country must create this kenangan academy, no matter how big or small, untuk bisa memberikan empowerment skill set kepada barista yang akan bekerja di dalam kenangan coffee. Okay. Saya ada lebih kurang 2 minit yang terakhir ini. Mungkin Edward boleh kongsikan apa tips-tips untuk anak muda di luar sana, bukan saja untuk F&B industri, mungkin bidang-bidang yang lain, untuk kita bercerita tentang youth empowerment. Apa tips-tips sebagai seorang yang sudah berjaya saya kira dalam bidang ini, kerana sudah mencapai status unicornnya, mungkin boleh dikongsikan tips-tips bagi anak muda youth empowerment, baik di Indonesia ataupun di Malaysia, ataupun bagi sesiapa yang menonton pada ketika ini. Oke. Saya rasa sebenarnya yang paling penting itu adalah just do it gitu ya, seperti kata Nike, right? Karena kenapa? Saya sering sekali bertemu banyak sekali anak muda yang punya brilliant ideas, right? Tetapi mereka takut gitu ya, takut karena takut gagal, takut ini, takut itu. Tapi at the end of the day, you miss 100% of the shots you don't take, right? Jadi never let
the fear of failure get in the way of your success. Jadi if you have a great idea validated by friends and family, right? Then you should just do it, right? As simple as that. Yeah. Wow. Saya kira itu satu kata-kata yang cukup memberi azimat dan juga inspirasi kepada saya dan juga anak-anak muda yang sedang menonton pada ketika ini. Edward Tirtanata, founder, pengasas dan juga Chief Executive Officer bagi Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan F&B pertama di peringkat Asia Tenggara ini, telah mencapai startup unicornnya. Disebutkan pada awal tadi, setakat ini sudah ada lebih kurang 850 stores di Indonesia saja. Di Malaysia sudah ada 17 outletnya dan menyasarkan ataupun targetnya 45 outlet ataupun stores menjelang hujung tahun ini. Tadi disebutkan ada lagi beberapa market-market yang akan di-explore selepas ini, termasuklah Singapura dan juga mungkin negara-negara lain. Edward telah banyak berkongsi tentang input-input berkaitan dengan jatuh bangun bagi seorang usahawan anak muda, dan saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain. Salam hormat.